warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Anak-anakku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk dapat bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Pada bulan yang mulia ini ada satu ibadah wajib yang dimana ibadah tersebut tidak ada di bulan-bulan yang lain. Tentunya anak-anak tahu ya, ibadah tersebut apa? Ya, ibadah tersebut adalah puasa di bulan Ramadan. Berbicara tentang puasa Ramadan, terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Salah satunya adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap yang lainnya, bukan karena ingin disanjung oleh orang lain, dan bukan karena pengen dapat THR, tetapi murni puasanya itu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau THR ya nanti bonus lah, insyaallah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Kita tidak tahu berapa banyak dosa kita yang pernah kita lakukan, dan ketahuilah, jika sekalipun hanya ada satu dosa kecil yang ada di dalam diri kita, yang dimana dosa tersebut belum Allah ampuni sampai kita meninggal, maka dosa tersebut akan menyebabkan kita terlempar ke dalam api neraka untuk membersihkan dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Akan tetapi ulama menegaskan bahwa dosa yang diampuni tersebut adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar tentunya dapat diampuni dengan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jika dosa tersebut ada kaitannya dengan hakul adami, ada kaitannya dengan hak-hak manusia. Kita pernah menyakiti orang lain, pernah menghina orang lain, maka itu adalah dosa yang ada kaitannya dengan manusia, dan tidak cukup kita hanya bertaubat kepada Allah, tetapi juga kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut. Anak-anak tahu ya, ada berapa syarat-syarat taubat? Terutama kelas 6 sudah pernah Bapak sampaikan di kelas bahwa syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, kita harus berhenti dari dosa tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus menyesal karena kita telah melakukan dosa tersebut. Dan yang ketiga, kita harus bertekad bahwa kita tidak akan pernah mengulangi dosa tersebut. Lalu jika dosa tersebut ada kaitannya dengan manusia seperti yang tadi disebutkan, maka syaratnya ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu kita harus minta keridhaan dari orang yang pernah kita zalimi. Jika kita pernah menjelekkan nama baiknya, maka kita harus perbaiki nama baik orang tersebut, dan jika kita pernah mengambil hartanya, maka kita harus mengembalikannya sampai ia ridho
maka barulah dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah bahwa dengan puasa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan adapun dosa besar Allah akan mengampuninya jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di bulan yang penuh berkah ini kita jadikan momen untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, sehingga kita tidak keluar dari bulan Ramadan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti tilawah Al-Quran, salat sunat tarawih, bersedekah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan rahmat dan pahala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.